Sahabat channel vlog Ma'rifat Bisnis, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Bukti buta mata hatimu adalah kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu. Sahabat channel vlog Ma'rifat Bisnis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengkaji Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yaitu poin kelima atau ayat kelima. Telah disebutkan bahwa kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Jadi buta mata hati kita. Pertama itu karena kita buta, namanya buta hati itu adalah ketidaktahuan hati. Itu telah dibuktikan oleh raga kita itu telah melakukan kegigihan dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu. Jadi apa-apa yang telah dijamin kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, raga kita itu bersemangat melakukan aktivitas, kita itu melakukan kegigihan, perjuangan, melakukan hidup, melakukan perjalanan hidup, mencari nafkah, berjuang mencari nafkah, mencari ekonomi, bekerja, berbuat, berhiburan. Artinya sebuah semangat kegigihan yang luar biasa. Itu adalah semata-mata mencari rezeki, mencari keridhaan Allah dan apapun bentuk wujudnya. Dalam ini saya akan konteks dari sisi bisnis. Ketika kita melakukan sebuah bisnis yang begitu besar, yang begitu luar biasa, planning dari proyek, sebuah SOP, sebuah perencanaan yang bagus, pelaksanaan yang bagus dan dijalankan dengan bagus. Ini adalah sebuah kegigihan kita dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu. Sebenarnya kegigihan kita, kesuksesan kita itu telah dijamin oleh Allah. Hanya sayang kita itu memiliki ketidaktahuan. Itu yang disebut menurut Al-Hikam adalah bukti butanya mata hatimu. Bukti buta hati kita karena kita telah bergigih, berjuang mati-matian untuk setiap hari kita bekerja, setiap hari kita berkeringat, setiap hari kita memeras tenaga kita hanya untuk bekerja dan bekerja, mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya. Jadi kegigihan yang luar biasa menurut Al-Hikam itu adalah sebuah tanda bahwa kita telah memiliki buta mata hati. Buta mata hati. Maka hakikatnya di sini secara bisnis Al-Hikam bagaimana agar hati kita tidak buta dari sisi bisnis. Memahami di sini ketika berbisnis, karena apa? Semua ini telah dijamin oleh Allah. Bisnis kita, sukses kita, tidak sukses kita itu telah dijamin oleh Allah dan sudah tertakdirkan, tertuliskan itu dengan jelas oleh Allah. Di sini kita hanya merubah. Ketika takdir kita jelek, maka harus kita rubah baik. Ketika takdir kita miskin, harus kita rubah kaya. Bagaimana caranya di sini? Caranya di sini adalah membuka mata hati agar tidak buta. Membuka mata hati agar tidak buta. Jadi
jerih payah kerja kita yang luar biasa, setiap hari banting tulang dari pagi sampai hingga malam, bahkan dari malam hingga pagi kita berdarah-darah, kita bekerja, kita berjuang untuk memenuhi ekonomi. Ini adalah pertanda butanya mata hati. Ketika orang berbisnis itu menggunakan mata hatinya, tidak berbuta, maka kita tidak perlu berdarah-darah, bekerja keras begitu luar biasa, membanting tulang, seakan-akan Tuhan itu tidak memberi kita. Dan kemudian kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu. Sementara terjadi kekurangan-kekurangan kita, kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita yang diminta ya. Jadi kekurangan-kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta. Jadi apa yang diminta oleh Allah, kita diminta ke Allah kan untuk ibadah, beribadah kepadanya. Dan kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan perintah Allah untuk menjadi abdinya, untuk beribadah kepada Allah. Kita kan banyak kekurangan-kekurangan di dalam sholat, di dalam menjalankan rukun Islam, di dalam sholat, di dalam zakat, di dalam puasa dan terusnya. Itu mengalami di dalam menjalankan syariat Islam, kita mengalami kekurangan-kekurangan. Dan ini menunjukkan mata hati kita buta. Butanya mata hatimu telah ditandai oleh dua. Pertama adalah kegigihan, semangat yang luar biasa. Kerja keras kita itu pertanda buta mata hati kita. Yang kedua adalah ketidakmampuan kita, kelemahan-kelemahan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Apa yang diminta oleh Allah, kita tidak mampu melaksanakan, itu pertanda buta mata hatinya. Artinya di sini, bagaimana agar hati tidak buta? Nah, ini ada kunci yang menarik yang harus kita gali. Bagaimana membuka mata hati agar tidak buta? Sebenarnya semua ini sudah ada di dalam Islam, di dalam syariat Islam. Kalau bicara Islam, menurut saya itu sangat mudah. Islam itu hanya ada dua pondasi. Yang pertama, antu'minu billah. Ya, antu'minu billah. Antu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi. Yang pertama adalah kita membentuk pondasi iman. Jadi pertama, rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang kedua, yang terpenting setelah rukun iman terbentuk di dalam mental kita, yang dibuktikan dengan syahadat. Dan syahadat ini ternyata ada di dalam rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kesaksian syahadat ini adalah wujud implementasi pelaksanaan daripada iman, bahwa kita telah beriman itu diwujudkan ke dalam syariat. Di sini Allah jelas sekali bahwa iman itu telah diwujudkan ke dalam syariat Islam. Rukun Islam kan ada 5. Yang pertama syahadat. Syahadat itu manifestasi daripada sebuah iman. Nah, karena syahadat yang pertama, maka rukun Islam yang kedua, nomor 2 adalah sholat. Sholat adalah implementasi syariat kita. Yang pertama dilihat dari sholat. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat kita, sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan munkar. Ini jelas sekali. Ketika ini tidak dipahami dengan jelas ketika menjalankan bisnis, ini pertanda buta mata hati kita. Maka kita akan berdarah-darah berbisnis luar biasa, membanting tulang dan seterusnya, semata-mata karenanya untuk mencari rezeki, dan rezeki untuk ibadah kepada Allah. Sementara ibadah kita kepada Allah bolong-bolong dan seterusnya, ini pertanda buta mata hati kita. Mengapa kita tidak kembali kepada jalan tuntunan Rasulullah, bahwa Islam itu ada 6. Al-imanu itu ada 6. Iman, beriman kepada Allah dan seterusnya, itu ada 6 kita percayai dan kita wujudkan di dalam rukun Islam. Rukun Islam itu adalah sebuah SOP. Di dalam bisnis itu sebuah SOP-nya adalah rukun Islam. Yang pertama syahadat sebagai roh, sebagai visi dan misi, sebuah visioner, sebuah project plan yang bagus. Rohnya itu ada di syahadat yang dikuat oleh iman. Di dalam syahadat itu maka harus dilaksanakan. Pelaksanaan pertama, role play-nya itu dikawal dengan sholat. Sholat adalah wujud sebuah gerakan di dalam bisnis. Nah, di sini artinya hati kita tidak akan buta. Hati kita tidak akan buta dan kita tidak akan bekerja berdarah-darah hanya untuk mencari ekonomi, suksesnya ekonomi. Mengapa?
Karena kita belum menjalankan rukun Islam dan rukun iman yang diwujudkan di dalam rukun Islam. Mari kita wujudkan rukun Islam di dalam rukun iman di dalam rukun Islam. Rukun iman itu kita wujudkan di dalam syahadat kita, dan kemudian di dalam rukun Islam itu yang pertama sholat. Maka rukun Islam akan menjadi sebuah panduan SOP yang bagus di dalam menjalankan bisnis, sehingga bisnis kita menjadi ibadah. Maka di sini sesungguhnya mata hati kita tidak buta, dan kita bekerja tidak perlu berdarah-darah. Tidak perlu berdarah-darah, tidak perlu membanting tulang kerja, kegigihan-kegigihan. Maka ahli hikam mengatakan kegigihanmu. Nah, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu, dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu, itu pertanda butanya mata hatimu, kata ahli hikam ayat kelima. Bagaimana agar, maka permasalahannya adalah bagaimana agar kita tidak buta mata hati kita, agar tidak buta hati kita dalam perilaku kita, dalam segala hal, dalam hidup, di dalam menjalankan bisnis. Maka iman itu sebagai pemimpin, dan iman itu kita wujudkan di dalam SOP, dan iman itu kita wujudkan sebagai kepalanya rukun Islam, kepalanya SOP ya syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Artinya di sini syahadat ini yang akan mengawal bisnis kita. Bisnis kita kawal dengan syahadat, perilaku kita kawal dengan syahadat. Umpama kita menjadi petani ya. Sebelum berangkat petani kita syahadatkan bahwa petani itu melaksanakan, kita ke sawah hari ini mau mencangkul tanah yang baru yang akan ditanami padi. Maka kita syahadat kepada Allah bahwa itu kita telah menjalankan syariat. Syariat di sini apa? Bahwa kita menjalankan bisnis itu adalah perintah Allah. Untuk apa? Untuk menghidupi raga kita. Makanan diasup dengan kita, dengan darah kita, masuk ke darah kita, masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam otak, sehingga kita bisa makan. Dan kita berbisnis itu, kita ke sawah itu olahraga, membangun jiwa raga. Ini wujud bahwa bisnis itu harus ditauhidkan, dan ini bagian daripada sholat di dalam bisnis. Artinya bisnis itu harus sholat, artinya nyambung ke Tuhan. Maka di sini kita tidak akan buta mata hati. Buta mata hati ini yang akan menyebabkan kesesatan di dalam bisnis, sehingga di dalam bisnis kita dikatakan buta karena kita bisa menghalalkan segala cara. Karena kita akan lupa hak dan kewajiban. Hak kewajiban kita akan lupa, baik sebagai seorang pemilik tani, kepada gaji karyawan, kepada buruh, kepada mitra, kepada aturan kerja dan etika. Maka kita ini pertanda buta mata hati kita, karena perilaku bisnis kita itu tidak nyambung ke Tuhan. Maka akan nyambung ke nafsu. Jangan nyambung ke akal dan nafsu. Maka bisnis kita akan dipimpin nafsu, tidak dipimpin akal. Di sini menjadi pertanda butanya mata hatimu. Kegigihan kerja keras kita yang luar biasa itu pertanda butanya mata hatimu, karena di dalam berbisnis kita hanya mengandalkan menuruti kebutuhan hawa nafsu, kebutuhan logika, kebutuhan akal sehat, tetapi tidak berdasarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka bisnis kita kadang capek. Ketika bisnis hati kita terbuka, hati kita tenang, maka akan jalankan syariat bisnis. Gagal atau sukses, hati kita akan happy. Hasil adalah kehendak Allah, karena semuanya telah ditentukan oleh Allah. Maka syariat di dalam menjalankan bisnis ini jangan sampai buta. Nah, soal kaya miskin sudah ditentukan Allah. Ketika kita menjalankan syariat untuk mencapai kekayaan atau harta benda atau rezeki atau barokah atau karomah atau apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, ketika kita menjalankan dengan syariat yang benar, perilaku kita itu sesuai dengan syahadat, sesuai dengan sholat, sesuai dengan zakat, tuntunan dengan syariat Islam, maka di sini malaikat akan berzikir kepada kita, kepada rezeki kita, dan rezeki kita masuk ke dalam mulut, ke dalam perilaku, ke dalam pribadi kita, ke dalam darah kita, penuh dengan keterbukaan mata hati kita. Ini keberkahan yang luar biasa ketika kita jalani.
Al-Hikam 05 ini luar biasa. Jadi kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Jadi buta kita seringkali buta, hati kita itu menjadi buta, hati kita menjadi lupa untuk mengejar kegigihan dan semangat yang luar biasa dan bahkan untuk menjalankan syariat-syariat agama Islam, tetapi hati kita buta. Artinya buta di sini perilaku kita di dalam menjalankan syariat-syariat Islam, di dalam menjalankan rukun Islam atau rukun iman itu tidak dengan dibukanya mata hati. Mata hati di sini artinya berarti iman kepada Allah. Nah, sahabat channel vlog Marifat Bisnis, ini analisa bisnis yang saya petik ya. Yang saya petik dari Al-Hikam 05. Kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Jadi kegigihan yang luar biasa tanpa didasari iman yang kuat, dan iman yang kuat kemudian diwujudkan di dalam rukun Islam, dan kemudian rukun Islam itu kita apresiasi dan kemudian kita festivalkan, kita tunjukkan kepada perilaku kita, kepada SOP kita di dalam menjalankan bisnis, maka di sini kita telah terbuka mata hati kita di dalam menjalankan bisnis. Inilah pembuka pintu rezeki, dan malaikat akan memberi rezeki kita, dan Allah akan mentakdirkan, dan pintu-pintu rezeki akan dibuka dengan mudah. Ini adalah kunci sukses, membuka pintu rezeki yang tertulis di Lauhul Mahfuz dengan mata hati kita yang tidak terhijab, tidak terkunci. Al-Hikam memang luar biasa di dalam secara makna, secara tasawuf. Di sini boleh saya katakan ini ngaji bisnis tasawuf. Ngaji tasawuf bisnis memang harus dikaji bahwa bisnis kita itu harus bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan semata-mata dari saya pribadi. Sesungguhnya kebutaan mata hati kita di dalam menjalankan kegigihan baik dari sisi bisnis atau beribadah kepada Allah itu karena kita tidak mengemas iman kita kepada syahadat kita, kepada perilaku kita di dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Ketika untuk sukses menjadi perilaku pebisnis, maka rukun Islam harus kita kemas kepada syariat, cara menjalankan syariat Islam. Maka rukun Islam menjadi SOP di dalam bisnis. Untuk Al-Hikam kajian 5.2 akan saya bahas bagaimana cara membuat SOP Islam dalam kajian bisnis ini sebagai pembuka mata hati. Terima kasih, saya Imron pribadi. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah, semata-mata dari dari mulut saya. Kalau ada kelebihan, saya tentu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Bikla hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia.